Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Puwato Talk and Share. Kembali lagi dengan saya Usman Nunda dan Bung Rifan Abjul. Bung Rifan Abjul, anak Lemito yang kece, ganteng pastinya. Minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf lahir batin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih seperti biasa bisa beraktivitas. Iya. Sudah ada penonton, satu orang penonton. Insyaallah ke depan makin banyak lagi karena memang Puwato Talk and Share dikhususkan buat anak-anak muda Puwato untuk bicara dan berbagi kepada anak-anak muda lainnya atau pengguna Facebook. Tuh, ini podcast yang kalau resminya di video sih sudah yang keempat. Itu audio live streaming bareng KPU Puwato. Dan juga ini yang keempat. Oh, keren. Selamat datang di podcast Puwato Talk and Share, Bung Ketua Pengurus Pusat. Siap. IMIKI. Apa itu IMIKI? Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia. Jadi ini so nasional ini. So nasional. Ya bisa berbagi soal identitas diri, pacar apa. Gitu. Sebenarnya kalau identitas diri sekarang ini mudah orang cari di Facebook, di Instagram. Gitu ya. Jadi perlu untuk saya bagi lagi atau saya share ke teman-teman bahwa saya Muhammad Rifan Abjul. Kalau mau follow Instagram ada boleh. @Rifan Abjul _ Yeah. Kalau butuh Facebook untuk berinteraksi di Rifan Hiol Abjul, dan akun-akun lain masih bisa di-share atau bisa di-searching dengan kata kunci Rifan. Itu mudah untuk dicari. Karena sudah menghilangkan prinsip kealayan itu. Iya. Jadi so tidak alay ini dah. Insya Allah saya tidak alay. Nongkrong sekarang biasanya di mana? Sebenarnya hobinya di warung kopi atau di tempat-tempat di sekretariat. Tapi karena memang taat atas imbauan dari pemerintah stay at home, ya nongkrongnya sekarang virtual. Kecuali karena virtual. Masih pengen mampir sedikit di studio ini. Yeah. Jadi studio ini susah cuma DP nama. So di sini tanpa EPRM Foundation. Betul. So di sini DP tanpa Rumah Kreatif Puwato. Betul. Barbershop, bintang barbershop. Ini lagi Puwato Talk. Yang terbaru ini yang ini. Pemudabergerak.id. Betul. Keren. Teman-teman tidak dapat lihat. Jadi ke depan pemudabergerak.id itu akan launching 1-2 hari ini. Semoga bisa menjadi penggerak bagi pemuda-pemuda Puwato untuk tetap berkreativitas. Jadi itu media yang memang kami sediakan untuk hal yang bisa menginspirasi aku. Keren. Jadi kalau Bung Rifian ada tulisan bisa. Boleh nanti insya Allah di-share. Sekarang status kuliah? Masih kuliah di Universitas Negeri Gorontalo. Semester akhir. Ya akhir itu berapa? Harus jelas ini akhir ini kadang tidak mau berakhir. Semester sekarang terdaftar semester 10. Tapi sebenarnya kalau perlu diuraikan ini terkesan pembelaan. Tapi memang karena ada sesuatu dan lain hal perlu untuk dipertahankan status kemahasiswaan. Terutama karena memang terpilih sebagai ketua umum pengurus pusat IMIKI yang persyaratannya harus mahasiswa aktif. Jadi ketua umum. Hampir 1 tahun. Periodenya berapa tahun? 2 tahun. Berarti periodenya 2019, 2020, 2022. Oh 2020. Karena terhitung persiapan pelantikan. Bulan apa? Pelantik? Bulan Desember kemarin kan pilih. Pelantikan ketua umum di awal Januari. Itu dilantik di mana?
Oke, karena memang ada kendala sedikit, masalah teknis, masalah jaringan biasa, masalah wifi. Jadi kadang eh, bisa kecepatannya 10 Mbps, tapi kadang juga 1 Mbps. Nggak tahu kenapa ini Telkomsel ini. Telkom, bukan Telkomsel. Telkom. Jadi sampai mana tadi? Masa periode ya? Iya, sampai Jadi, di 2022. 2022. Komunikasi dengan teman-teman pengurus? Sejauh ini kan komposisinya masih sementara diatur. Karena memang komposisi itu dorong bisa bekerja nanti setelah dilegitimasi lewat prosesi pelantikan dan SK kepengurusan. Sejauh ini nama-nama itu sudah dikantongi. Rakernas sudah atau belum? Belum. Oh, belum. Seharusnya di bulan Mei. Tapi karena corona. Terkendala dengan tidak bisa berkerumun. Jadi sementara digarap kalau memang kondisi terburuk tidak bisa dipaksakan untuk buat rakernas secara tatap muka. Mudah-mudahan tidak akan jadi salah jikalau kita akan beralih ke dunia virtual. Jadi pelantikan virtual? Bisa jadi. Aduh, gimana ini? Semua serba virtual. Bisa jadi. Karena memang kondisi orang tidak bisa paksakan. Nah, gitu, iya. Jadi biasanya sejauh ini yang masuk di kepengurusan dari? Sejauh ini yang dikantongi sudah ada semua pulau. Semua pulau. Papua terakomodir? Ada terakomodir. Karena memang Papua dia kan nimbrung di wilayah 5. Wilayah 5 dalam hal ini Sulawesi, Maluku, Papua. Tapi alhamdulillah ada keterwakilan dari semua wilayah. Dari Merauke untuk jadi pengurus di PPMIKI. Dari Sabang juga ada. Dari Sumatera. Iya. Jadi yang Sulawesi, Maluku bagian timur semua dihimpun jadi satu wilayah. Wilayah 5. Wilayah 5. Wilayah 4? Wilayah 4 itu meliputi Surabaya, Madura, Jawa Timur, Bali, sama NTT, NTB. Mantap. Banyak cewek-cewek juga ya? Banyak. Iya. Banyak cewek-cewek orang. Bagaimana ceritanya bisa sampai jadi pengurus pusat? Pertama karena mungkin orang Pohuwato. Supaya cepat senang mendengar. Oh iya, ketua umum HPMG juga orang Pohuwato. Yes. Makanya kalau menurut saya sendiri di tahun 2020 itu atau beberapa tahun belakangan Pohuwato itu bukan mendiskreditkan atau mengecilkan orang lain. Tapi menurut pandangan saya Pohuwato itu entah kenapa berubah menjadi gen super. Bukan es mambo. Kalau es mambo. Oke. Es mambo tahan dulu. Lanjut. Jadi itu yang saya lihat memang Pohuwato itu sebagaimana yang diutarakan atau beberapa kali disinggung oleh Pak Bupati dan orang-orang tua terdahulu kita bahwa anak-anak muda Pohuwato itu punya potensi yang sangat luar biasa. Yeah. Dan sebenarnya potensi itu melekat mungkin karena gen juga ya. Melekat pada kita yang ada di Pohuwato, tinggal bagaimana memunculkan potensi itu biar nampak dan bisa bermanfaat bagi orang banyak kayak gitu. Bisa jadi Pohuwato ke depan akan melahirkan gubernur. Amin. Iya kan? Pengurus HPMIG, apalagi IMIKI, bisa jadi arah-arahnya ini. Ada juga penulis hebat sekelas Makmun Rasid. Iya. Yang sudah berhasil menulis 11 buku kalau tidak salah, sudah di etalase Gramedia. Jadi selain aktif di IMIKI, kampus udah semester 10, sebelumnya ke belakang mengurus apa begitu? Iya sebenarnya secara kebiasaan memang hobi di organisasi dari SMA, pernah nimbrung di OSIS, di Pramuka. SMA di mana? Di SMA Buntulia. SMA Buntulia. Bagaimana ceritanya orang Lem itu sekolah di? Iya karena memang ada kakak di sini. Oh begitu. Jadi di barter dengan DP anak. Iya. DP umum begitu. Oke. Tiba di kampus masuk beberapa organisasi, Organda,
atau organisasi paguyuban, ada KPML, ada KPMIP. Terus diajak juga sama senior Bang Fauzan di Himpunan Mahasiswa Islam. Aktif juga di HMJ. Dan rata-rata di organisasi rata-rata di organisasi yang saya geluti memang dituntut dan ditekan untuk serius dan belajar di organisasi itu. Di KPML saya pernah menjadi Kabid 1, di KPMIP alhamdulillah sampai saat ini menjadi pengurus besar. Di HMI pernah nimbrung jadi Kabid P3A di komisariat. Oh, di komisariat. Komisariat Fakultas Komunikasi. Ilmu Sosial. Oh, Fakultas Ilmu Sosial. Fakultas Ilmu Sosial. Jadi fakultasnya ukuran komisariat. Iya, Oh iya, di UNG ya. di UNG. Oke, terima kasih yang masih menonton live streaming kali ini di Pohua Total Cancer. Buat yang mau tanya-tanya, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan perlu diingat, live streaming kali ini itu dikonversi ke YouTube channel. Oh, siap. Ke YouTube channel saya. Oh, Sudah subscribe? sudah. Jadi ada playlist khusus di channel saya untuk Pohua Total Cancer. Dan ini live streamingnya di fanspage Pohua Total Cancer. Oh, baik. Nanti kita share. Jadi insya Allah ke depan kita akan menghadirkan lebih banyak lagi anak muda yang bisa menginspirasi anak muda Powato lainnya. Kita berharap kalau hari ini ketua umum, ke depan mungkin ada bisnismen anak muda. Betul. Itu si Koko itu sudah bisa diubah. Yang punya 008. Punya 008. Iya, betul. Cuma memang agendanya padat. Saya susah menghubungi beliau. Yang sukses di wilayah pertanian, di perkebunan, bisnis UMKM lainnya, itu perlu untuk kita sampaikan suara mereka kepada banyak orang, memanfaatkan media sosial. Tapi bukan orang yang bisnis di orang yang sukses di urusan marah-marah toh? Oh, bukan. Sebagai anak komunikasi, ini perlu terang. Ada fenomena baru yang terjadi beberapa hari ke belakang ini, yang viralnya hari ini. Oh iya. Soal salah satu pimpinan ya, salah satu pimpinan Umar istilahnya ada di kabupaten tetangga, di Kabupaten Sablah. Iya, di kabupaten Sablah air. Jadi pandangan anak komunikasi bagaimana soal itu? Sebenarnya kan sebagai pimpinan, atau jangankan orang bicara soal pimpinan daerah, sebagai manusia yang memang ditakdirkan sebagai pimpinan, orang petugas untuk mempengaruhi orang agar kiranya bisa berbuat yang baik. Itu penting sekali. Di hampir semua agama pasti mengajarkan hal yang demikian. Dan sekiranya komunikasi itu jadi salah satu ukuran bagaimana orang bisa dikatakan baik. Karena memang kalau kita bicara soal komunikasi, ada komunikasi verbal, ada komunikasi non verbal. Kalau dalam bukunya Prof. Dedi Mulyana dia bilang we cannot not communication. Kita tidak dapat kita tidak dapat untuk tidak berkomunikasi. Jadi di semua momen pastilah kita berkomunikasi, entah tidur dan seterusnya. Tapi pertanyaan kemudian, apakah komunikasi yang kita lakukan itu benar-benar bermanfaat atau tepat untuk kita lakukan? Kalau sebagai posisi masing-masing. Kalau anak-anak kayak bicaranya dengan anak-anak sesuai porsi mereka. Begitu juga dengan orang dewasa akan berbicara pada posisi mereka sebagai orang dewasa. Demikian juga dengan pimpinan. Jangan sampai pegang buku, pegang buku-buku. Betul. Minta jabatan. Karena memang itu penting sekali. Apalagi seorang pimpinan. Sekiranya semestinya untuk memperlihatkan pola komunikasi yang baik untuk mempengaruhi orang lain. Itu penting sekali untuk diperhatikan agar menjadi sesuatu hal yang betul-betul bisa mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Kalau yang tercermin baru-baru, sekiranya sebagai anak komunikasi saya melihat perlu ada perbaikan pola komunikasi dari salah satu pimpinan daerah. Karena memang ini beberapa kali terjadi, bukan hanya di pimpinan daerah, di pimpinan-pimpinan organisasi, itu banyak mengalami kesalahan komunikasi. Makanya ada materi dulu kalau saya masih aktif di organisasi, retorika keprotokoleran. Ya, itu benar sekali. Karena memang dasar kalau kita serius belajar di organisasi, kita
serius belajar di bangku perkuliahan, banyak yang kita akan dapat, terutama untuk berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan mahasiswa bagaimana, dengan orang yang awam bagaimana. Makanya tidak layak dan tidak pantas seorang pimpinan daerah mengatakan bahwa kuliah itu tidak penting, sarjana itu tidak penting. Bukan cuma sarjana, S1, S2, S3 dia rangkul. Iya, apalagi hobi menghukum-hukum sarjana, bahaya itu. Begitu. Jadi perlu ada perbaikan. Perlu ada perbaikan pola komunikasi. Karena apa ya? Kita pernah menyepakati dan pernah beredar soal nasihat yang menarik. Nasihatnya adalah di tangan pemimpin yang baik, maka bawahan bodoh pun dia akan menjadi baik. Tapi di bawah kepemimpinan pemimpin yang bodoh, bawahan yang baik pun akan terkesan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, khawatirnya seperti itu. Karena pola komunikasi yang kita perlihatkan untuk mempengaruhi orang itu akan jadi barometer, akan jadi ukuran kira-kira bagaimana kita bisa memimpin orang banyak, untuk mempengaruhi orang banyak. Karena prinsip komunikasi itu atau definisi komunikasi paling singkat atau paling mudah untuk kita mengerti adalah pola atau proses penyampaian pesan. Bukan hanya sekedar penyampaian pesan, tapi bagaimana komunikan kita itu benar-benar tahu dan merubah pola atau merubah tingkah laku dan terpengaruh dengan apa yang kita sampaikan, pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau seperti ini kondisinya di berbagai macam sosial media ribut dan mengecam tindakan atau perilaku dari pimpinan daerah. Tapi tidak ada yang berani melapor kalau macam istilah Lika. Dia mau kasih doika. Kalau saya lihat beranda Facebook tadi, ada salah satu senior, singkatnya begini. Banyak orang yang mencibir, banyak orang yang memberikan komentar terkait kejadian ini, tapi tidak ada yang berani melapor. Ya. Secara hukum. Karena yang menjadi korban adalah dalam tanda kutip ASN. Dihina dan lain. Sementara ada lembaga khusus untuk ASN. Dalam hal ini LSMO lo dia dapat singgung. Iya. Aduh, kasihan. Benar itu. Jadi memang tidak banyak orang yang betul-betul serius untuk menyelesaikan perkara-perkara ini. Apalagi menyangkut soal pimpinan daerah. Khawatirnya akan berembet pada pengancaman menghina dan seterusnya kan. Karena memang kondisinya mau lawan penguasa ini mbak pikir ulang-ulang. Bukan berarti orang takut, tapi mematangkan segala sesuatu yang perlu untuk orang siapkan. Ada tulisan yang menarik dari salah satu teman saya di Facebook juga perihal itu, merespon perihal itu. Salah satu tulisannya menyentil soal beberapa kesalahan yang dilakukan oleh pimpinan daerah tersebut. Dan pada akhirnya tidak ada rekam jejak selama beliau terpilih, dia dijebloskan ke penjara atau sanksi terberat untuk diancam turun dari jabatan. Tidak ada, karena memang kondisinya itu sama dengan yang diungkapkan atau diutarakan oleh Kastenli Nipi. Atau ini merupakan bagian dari hasil demokrasi yang ada di Indonesia. Benar. Kalau kita melihat juga kan lagi-lagi kita dibenturkan soal kebebasan berpendapat, kebebasan di berbagai macam platform. Sama dengan begini. Ada cerita. Kalau mau masuk kerja, macam anak pribadi, sekarang kerja di salah satu instansi, itu diminta CV-nya, diwawancarai, ditanya-tanyai, dan dengan begitu ribetnya prasyarat itu, kemudian bekerja di tempat itu. Syaratnya minimal sarjana atau berkomunikasi dan lain-lain. Untuk menjadi bawahan seperti itu pun ribetnya minta ampun. Tapi untuk menjadi pimpinan daerah, yang penting kan? Betul. Kalau macam ada seseorang senior pernah bilang begini, belum lama dia bilang, sebenarnya kalau kondisi-kondisi begini dan orang saling mengecam bahwa ternyata ada pimpinan yang tidak sesuai orang ukuran kecerdasan seorang pimpinan katakanlah,
berarti kalau dia terpilih ada unsur lain yang coba dimainkan dan itu disepakati oleh mayoritas sehingga dia terpilih. Katakanlah dia lebih kepada mengunggulkan soal materi dan seterusnya. Nah kalau memang hal itu terjadi dan itu jadi unsur penting untuk mengantar dia di bangku kekuasaan, ya berarti ini memang konsekuensi, karena gitu. Ini memang konsekuensi dan mungkin saja untuk menyadarkan orang-orang yang tidak memperhatikan soal kualitas isi kepala dari seorang calon. Nah gitu. Kalau itu terjadi di Pohuwato, oh bahaya, mau baribut kasihan. Mau baribut. Ini juga sekedar ajakan untuk teman-teman lain yang sekiranya punya kesempatan untuk, memang orang semua berkesempatan untuk menyelesaikan perkara itu. Tapi paling tidak ada yang mulai. Kan bagaimana orang yang di Pohuwato somba mulai perkara itu toh. Paling tidak ada pantikan sedikit saja untuk orang mau bergabung untuk membersamai gerakan kawan-kawan di sana. Tapi kayaknya ada sekelompok teman-teman yang di sana sementara berdiskusi untuk menyelesaikan perkara itu. Mudah-mudahan ini jadi pemantik untuk pemuda-pemuda lain meskipun di luar kabupaten tersebut untuk sama-sama memperbaiki tatanan pemerintahan biar ke depan orang bicara soal Gorontalo, orang bicara soal Indonesia yang lebih luas begitu kira-kira. Atau orang perbaiki dari sekarang, dari masih anak muda. Ya. Setiap orang memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin untuk diri sendiri begitu kan? Ya, tapi kalau takdir bicara lain, siapa yang mau tahu ente jadi bupati? Amin ya Allah. Siapa tapi pasti kau jadi gubernur. Iya. Senior sekali di atas bos. Kan begitu. Betul. Siapa tahu kan? Jadi terus harus belajar. 1, belajar bagaimana cara berbicara di depan umum. 2, berbicara ya orang harus pikir matang-matang konsekuensi setelah itu. 3, adakah yang tersakiti dengan kata-kata kita? Itu dia. Betul. Kalau cuma bercerita ASN ini punya keluarga. Ya itu dia. Itu apalagi asli anak tidak ada keluarga ASN saat ini. Secara langsung ya, keluarga dekat. Tapi anak Pak dengar saja, aduh kayak baru bagaimana ini kalau keluarga ASN yang merasa kasihan. Betul. Apalagi argumentasi yang sekiranya tidak dipikirkan secara matang-matang itu mengaitkan antara ASN dengan pilkada. Itu bahaya sekali. Ya 30 ribuan ASN tapi dia tidak hitung kali 10 ribu. Dari total suara yang dia sampaikan 90 ribu so kalah. Tentu ada rencana maju lagi. Jadi mudah-mudahan itu tidak terjadi di Trompi Kabupaten yang orang sayang ini kasihan. Oke. Orang lihat dulu waktu sudah berapa menit. Oh, hampir setengah jam. Oke. Orang cukupkan saja di setengah jam pembicaraan ini. Closing statement untuk anak-anak muda yang masih SMA sekarang, atau ada nggak statement buat anak-anak muda yang hari ini yang belum menemukan arah perjuangannya? Iya, kalau dari saya sendiri sebagai orang muda orang muda di orang muda. Orang muda di Pohuwato, di Gorontalo, di Indonesia. Saya cuman pengen menyampaikan bahwa kodratnya anak muda itu adalah semangat. Identitasnya adalah semangat yang menggebu-gebu. Artinya di kondisi tersebut, di kondisi yang paham tersebut, sekiranya kita tidak bisa terpaku dan berdiam diri, apalagi kita menyerah dalam kondisi apapun itu, termasuk kondisi terburuk, kita pernah sakit, kita pernah jatuh dan seterusnya. Karena memang di kondisi itu kita tidak memperlihatkan bahwa, kita tidak membuktikan bahwa kita memang anak muda yang penuh dengan semangat dan punya beban untuk membangkitkan atau memperbaiki seluruh tatanan di muka bumi, katakanlah kalau urusan yang skala besarnya. Jadi saya menitipkan bahwa sebagai anak muda bukan saatnya dan bukan waktunya untuk kita berdiam diri, terpaku dan tidak mengambil peran. Dalam kondisi apapun, dalam situasi seperti apapun, tugasnya kita untuk memperbaiki, tugasnya kita untuk membangkitkan, tugasnya kita untuk membangun. Termaksud untuk memperbaiki kondisi Indonesia, memperbaiki kondisi Gorontalo dan Pohuwato dan seterusnya, atau membangkitkan. Nah, kalau kita terpaku, maka tidak mungkin lagi kita akan limpahkan ini kepada orang-orang tua.
anak muda saja tidak boleh, apalagi orang tua. Kan prinsipnya begitu. Kalau Soekarno bilang kan, berikan aku 10 pemuda maka akan aku goncangkan dunia. Artinya bukan soal bukan soal kita disiapkan hanya untuk berkerumun di 10 orang untuk mengguncangkan Semeru, tidak. Tapi memang nilai di situ adalah besar titipan para petua atau para orang-orang tua sampai dengan saat ini untuk menitipkan hal-hal berat itu di anak-anak muda karena diyakini bisa. Dan saatnya untuk kita berkolaborasi antara satu dengan lainnya untuk memikirkan bagaimana berbagai macam perkara, berbagai macam hal yang perlu untuk diperbaiki di Indonesia, di Gorontalo dan di Pohuwato dan di kabupaten-kabupaten lainnya. Itu kita ambil peran untuk menyelesaikan perihal-perihal itu. Karena terus terang kalau pemuda sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, ya tentulah Indonesia dalam posisi yang sangat terancam kalau menurut saya. Itu kira-kira kau. Terakhir, pikirkan 3 kata tentang Pohuwato. Sampaikan ke kamera. 3 kata tentang Pohuwato. Pohuwato hebat, cerdas, dan kuat. Ya, Pohuwato hebat, cerdas dan kuat. Oke, cukup sekian podcast kita di Pohuwato Talk and Share bersama Bung Rivian Abjul, dan insyaallah ke depan kita akan mengundang lagi anak-anak muda Pohuwato yang menginspirasi anak muda lainnya. Terakhir dari saya mengutip kalimat dari senior Kanda Usman Bay, hancurnya sebuah daerah yang katanya yang saya dengar kalau tidak salah 4-5 tahun yang lalu di basic training di Secret AMI. Hancurnya sebuah daerah itu terjadi karena 2 hal. 1, karena pemimpinnya zalim. 2, karena rakyatnya mau dizalim. Saya Usman Duda pamit undur diri. Saya Rifan Abjul juga pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.